Hijab. Beberapa tahun belakangan ini, di Indonesia sering sekali terdengar kata hijab. Sedemikian populer kata hijab, lalu apakah hijab itu sebenarnya? Hijab adalah penutup, hijab adalah penghalang, hijab adalah tabir. Dalam hijab, kita mengenal ada yang namanya jilbab, sebuah pakaian longgar untuk para muslimah, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi khimar atau kerudung untuk menutupi aurat dari wanita muslimah. Setiap wanita muslimah diwajibkan untuk berhijab, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada istri-istri orang mukmin, pakailah jilbab untuk menutupi auratmu. Dengan demikian, kamu mudah dikenali dan tidak diganggu." Alhamdulillah, sekarang sudah banyak kita lihat para wanita muslimah memakai hijab. Tapi, berhijab saja tidak cukup. Menutupi aurat luar saja tidak cukup. Karena masih ada lagi yang harus kita lakukan setelah kita memutuskan untuk berhijab. Apa itu? Belajar. Belajar bagaimana memahami dan memakai jilbab sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jilbab berfungsi sebagai pelindung, bukan penghias. Semakin kita menghiasi diri, semakin kita berusaha menarik perhatian orang dan agar seluruh mata tertuju kepada kita, semakin kita menghilangkan esensi jilbab yang sebenarnya. Lalu, apakah kriteria hijab yang sesuai syariat Islam? Dan inilah kriterianya. Yang pertama, harus menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah haid, maka tidak boleh tubuhnya dilihat, kecuali anggota tubuh ini dan ini." Kemudian beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Albani. Yang kedua, pakaian atau hijab bukanlah sebagai perhiasan. Bukanlah sebagai perhiasan yang menghiasi seorang wanita. Justru fungsi hijab untuk menutupi kecantikan seorang wanita. Maka tidak perlu menambah aksesoris yang justru mempercantik keindahan wanita, yang mana dapat mengundang syahwat para lelaki. Yang ketiga, tebal dan tidak tipis menerawang. Pakaian inilah yang masih tersebar di kalangan para wanita, dan sangat disayangkan sebagian kecil wanita muslimah masih ada yang memakainya. Padahal pakaian ini telah diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Rasulullah berkata, "Ada dua golongan dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang dan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punggungnya. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan mereka tidak mendapatkan wanginya surga. Padahal wanginya surga sudah tercium dari jarak yang jauh. Sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Keempat, lebar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Hal ini juga sering kita dapati dari kebanyakan para wanita. Walaupun mereka telah berhijab, mereka salah dalam tata cara berhijab yang benar. Seperti wanita yang berhijab namun memakai celana yang sempit sehingga membentuk lekuk kakinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Sesungguhnya aku takut jika pakaian ini membentuk lekuk tubuhnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, tidak boleh dikasih parfum atau minyak wangi. Sesuai sabda Rasulullah, wanita mana saja yang menggunakan minyak wangi, kemudian dia melewati sebuah kaum lelaki agar mereka mencium wanginya, maka wanita
kasih. Syukron.